Episode 1776-1780. Bab 1776, Tubuh Asli. Ketika mereka melihatnya tetap diam, tatapan mata Qiu Honglei dan Yan Suehen menjadi semakin dingin. Anda telah berhasil menipu Qiu Honglei untuk plus 444 plus 444 plus 444. Anda telah berhasil menghubungi Yan Suehen untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan merenung dalam hati dan segera berkata kepada kedua wanita itu, ini salah paham. Saya akan menjelaskan semuanya secara rinci nanti. Senyum sinis muncul di wajah kedua gadis itu. Mereka jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Zuan menghela napas. Dia memberitahu Jing Teng melalui transmisi suara, Nona Jing, Anda benar-benar menempatkan saya dalam situasi yang buruk di sini. Jing Teng menatap Qiu Honglei dan melihat bahwa dia akan meletus seperti gunung berapi. Dia tidak bisa menahan senyum. Pada saat yang sama, dia merasa agak aneh. Mengapa wanita berpakaian putih itu menunjukkan kekaguman seperti saya? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada pria parubaya itu, Zhang Hao, apakah ini kekasih barumu? Ekspresi Yan Suehen berubah dingin saat mendengarnya. Dia menjadi semakin marah. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar plus 500 plus 500 plus 500. Zhang Hao segera menyapa dan berkata, kamu salah paham. Nona Yan bukan hanya sekadar teman hukumku yang membantu. Kita tidak memiliki hubungan seperti itu. Jing Teng sama sekali tidak mempercayainya dan menoleh ke Yan Suehen, berkata, wanita ini tampaknya sangat luar biasa, jadi aku benar-benar tidak ingin kau terjebak dalam lumpur kubangan yang dialami pria ini. Dia memiliki ambisi seperti serigala pembohong dan bukan tipe yang baik. Kamu sama sekali tidak bisa ditipu olehnya. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, kata Yan Suehen dingin. Jing Teng tercengang, dan dia bisa merasakan bahwa Yan Suehen tidak berbohong. Lalu kenapa kamu begitu memusuhiku? Zhang Hao tersenyum dan berkata, aku sudah cukup patah hati selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak menyangka Teng benar-benar menjadi cemburu karena aku memiliki wanita lain di sisiku. Tiba-tiba aku merasa sedikit senang. Kau bahkan membawa seorang pria bersamamu untuk berpura-pura menjadi kekasih agar aku kesal. Seperti yang diduga, kau masih saja nakal seperti biasanya. Qiu Honglei dan Yan Suehen menghela napas lega. Mereka benar-benar menjadi terlalu gelisah karena khawatir. Setelah memikirkannya sebentar, mereka pun menyadari bahwa wanita ini hanya memanfaatkan Ah Zu untuk membuat marah mantan pacarnya. Bahkan jika mereka tidak mempercayainya, mereka seharusnya mempercayai Ah Zu. Dia bukan tokoh utama kuda jantan, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan wanita lain yang secantik ini secepat ini? Jing Teng menatap Zhang Hao seolah-olah dia orang bodoh, lalu menjawab, bukankah kamu terlalu narsis? Apakah aku perlu berbohong padamu? Kemudian, dia meraih lengan Zuan dan melanjutkan, kakak Zu memperlakukanku dengan sangat baik, dan aku sangat mencintainya. Kami berdua adalah kekasih yang sempurna, dan aku sudah menjadi miliknya. Zuan tercengang, Kak, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kamu memintaku untuk hidup di sini. Iklan oleh Pub Future. Yan Suehen dan Qiu Honglei merasa seolah-olah mereka telah menyalahkan Zuan secara keliru, namun berita mengejutkan ini muncul beberapa saat kemudian. Mereka benar-benar tercengang. Dia sudah menjadi miliknya. Yan Suehen berpikir, Zuan benar-benar bajingan. Dia jelas sudah memiliki Qiu Honglei di sisinya, tetapi dia masih tidak setia. Juga, apa yang terjadi dengan murid Yun Jianyu? Dia seharusnya menjadi penyihir sekte iblis, tetapi mengapa dia bahkan tidak bisa mengendalikan prianya sendiri, membiarkan orang lain mencurinya dengan mudah? Anda telah berhasil menghubungi Yan Suehen untuk plus 911 plus 911 plus 911. Mata Qiu Honglei juga terbuka lebar saat dia berpikir, aku selalu bersama Ah Zu, kapan mereka berdua akhirnya bersama? Apakah setelah aku tertidur? Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Jing Teng, karena wanita itu selalu agak sombong selama perjalanan. Dia pasti tidak akan bercanda dengan kesuciannya sendiri. Ah, wanita ini sungguh tak tahu malu. Anda telah berhasil menipu Qiu Honglei untuk plus 748 plus 748 plus 748. Ketika dia melihat lengan Zuan terbenam di dada Jing Teng yang lembut, Zhang Hao mulai bernapas dengan cepat. Jing Teng belum pernah sedekat ini dengannya sebelumnya. Dia menatap Zuan dan berkata, bagus, sangat bagus.
Anda telah berhasil menipu Zhang Hao untuk plus 444 plus 444 plus 444. Kemudian, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan perasaannya sebelum menatap Jing Teng dan bertanya, apakah kamu datang jauh-jauh ke sini untuk mencari tubuh aslimu? Apa? Kau akan menghentikanku? Balas Jing Teng sambil menatapnya dengan acuh tak acuh. Zhang Hao menghela napas dalam-dalam dan menjawab, meskipun kau membenciku, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang akan menyakitimu seperti itu? Dulu aku orang yang tidak waras dan menyesali apa yang kulakukan, lupakan saja, kau mungkin tidak ingin mendengar tentang hal-hal itu. Aku akan membawamu ke sana. Setelah itu, ia memimpin jalan, dan mereka segera tiba di halaman belakang kediaman. Ia mengeluarkan sebuah token dan mendorongnya ke udara. Kemudian, sebuah penghalang tembus pandang muncul di sekitar area tersebut. Pemandangan di dekatnya berubah, dan tempat yang hancur yang ditumbuhi rumput liar menghilang dan digantikan oleh hamparan bunga yang indah. Zuan tercengang. Ini kemungkinan besar semacam pengalihan perhatian yang mendalam. Jika Zhang Hao tidak melakukannya sendiri, orang luar akan kesulitan menemukan tempat ini. Hamparan bunga itu dipenuhi bunga-bunga yang indah, dan kupu-kupu beterbangan di udara. Ada sebuah makam kecil yang indah di tengahnya. Zuan tanpa sadar menatap Jing Teng. Kemungkinan besar itu adalah makamnya. Zhang Hao membawa mereka ke tengah-tengah makam. Ada sebuah batu nisan di atas makam yang bertuliskan, makam Jing Teng kekasihku. Batu nisan itu penuh dengan lilin dan uang ritual. Segala macam buah-buahan dan makanan telah digunakan sebagai persembahan. Zhang Hao membelai batu nisan itu dengan lembut. Suaranya penuh kesedihan saat berkata, aku selalu datang ke sini untuk menyapu makammu tahun demi tahun pada hari peringatan kematianmu, dan aku tinggal di sini untuk menemanimu selama beberapa hari. Aku tahu kau selalu takut pada kesendirian dan menyukai keramaian. Zuan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Jing Teng. Dia jelas tinggal jauh di dalam hutan tua itu dan tampak seolah-olah tidak ingin ada orang di dekatnya. Namun, dia sebenarnya adalah seseorang yang menyukai kebisingan dan kegembiraan. Zhang Hao tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku sangat senang melihatmu masih hidup. Qiu Honglei berpikir dalam hati, orang ini benar-benar sentimental. Mengapa Jing Teng tidak mengikutinya, dan malah mengejar suku? Sungguh menyebalkan. Iklan oleh Pub Future. Yan Suehen mengangguk dalam hati. Selama perjalanan, dia melihat bahwa Zhang Hao masih bisa dianggap sebagai seorang pria sejati. Jadi mengapa mereka berdua berakhir dalam konflik seperti itu? Yang lebih penting, Zuan benar-benar terlibat. Benar-benar menyebalkan. Jing Teng tidak mempedulikan perilaku Zhang Hao, sebaliknya, dia menatap lurus ke arah batu nisan. Tiba-tiba, sebuah cambuk muncul di tangannya dan mencambuknya. Batu nisan itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi puing-puing. Apa yang kau lakukan? Teriak Zhang Hao, ekspresinya berubah drastis. Kata-kata itu menjengkelkan, jawab Jing Teng dengan tenang. Zhang Hao terdiam, cambuk itu kembali mencambuk, dan kuburan itu pun terbelah. Zhang Hao tak dapat menahan diri lagi dan berdiri di depannya, berseru, apa kau gila? Ini kuburanmu. Jing Teng menatapnya seolah-olah dia orang bodoh, lalu menjawab, apakah aku sudah mati? Untuk apa aku membutuhkan kuburan ini? Zhang Hao tercengang. Saat itu, dia bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jing Teng tidak memedulikannya, dan malah mengulurkan tangannya. Tanaman merambat bermunculan dari segala arah dan menusuk ke dalam makam. Tanahnya terkoyak, memperlihatkan peti mati di dalamnya. Dengan lambaian tangan Jing Teng, penutupnya terbang menjauh. Yang lain secara refleks menjulurkan leher mereka untuk melihat seperti apa tubuh aslinya. Apakah sama dengan dirinya saat ini, atau hanya sekumpulan tulang kering sekarang? Ikuti novel-novel terkini di NOV3LB Info per meter. Namun, anehnya, peti mati itu kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Jing Teng menoleh ke Zhang Hao dan membentak, aku menuntut penjelasan. Zhang Hao tercengang. Ia segera berlari ke peti mati dan meraba-raba bagian dalamnya, tetapi tidak ada apa-apa. Ia berseru, bagaimana mungkin? Aku sendiri yang menguburmu saat itu. Bahkan ada formasi khusus di luar. Selain kamu, tidak seorang pun boleh masuk, kata Jing Teng, ekspresinya benar-benar dingin. Zhang Hao buru-buru menjelaskan, aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Kau tahu aku tidak pernah berkultivasi sebelumnya,
jadi baru kemudian aku menemukan seseorang untuk menyiapkan formasi. Aku yakin seseorang mungkin menggunakan celah itu untuk mencuri tubuhmu. Tempat ini memang rahasia sejak awal, dan ada berbagai macam formasi di luar sana. Selain kamu, siapa lagi yang bisa mencurinya? Jing Teng menjawab sambil mencibir. Dia jelas tidak percaya padanya. Mungkinkah itu Sun En? Dia tahu kau ada di sini. Atau mungkin, Zhang Hao mulai bergumam panik, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia segera berkata, "Teng-teng, aku akan menyelidiki ini sampai tuntas dan memberikan penjelasan." Dia bergegas pergi setelah itu, jelas untuk menyelidiki sesuatu. Dengan status dan posisi saat ini, tidak akan terlalu sulit untuk menyelidiki apapun. Yan Suehen berjalan ke sisi Zuan. Dia menatapnya dengan senyum ambigu dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu begitu terampil." Zuan mengalami sakit kepala yang hebat. Dia buru-buru menjelaskan, "Ini salah paham. Sebenarnya." Namun, Yan Suehen menghentikannya untuk melanjutkan. Dia segera berkata melalui transmisi suara, "Kita bicarakan hal-hal lain nanti. Zhang Hao adalah pemimpin Guild Petualang dan memiliki banyak telinga. Aku akan mencoba mencari tahu siapa yang memasukkanmu ke dalam daftar orang yang dicari pihak itu, dan melihat apakah aku bisa membersihkan namamu." "Aku tidak butuh," Zuan memanggilnya, tetapi kepalanya cukup keras. Bersama dengan amarah yang mendidih dalam dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mendengarnya? Dia sudah menghilang di kejauhan. Jing Teng menatap mereka berdua dengan bingung. Wanita berpakaian putih bak dewi ini benar-benar mengenal Zuan. Dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang nyata. Ternyata Qiu Honglei sedang melotot ke arah yang tujuannya tidak baik. Zuan dapat merasakan bahwa neraka di bumi akan segera terjadi dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, bertanya, "Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan tubuh aslimu? Mengapa sepertinya kamu tidak terlalu peduli tentang hal itu?" Bab 1777, Takdir Tidak Dapat Diubah. "Mengapa aku harus mempedulikannya?" Jing Teng menjawab sambil menyeringai. "Kau bahkan tidak peduli bahwa tubuhmu sendiri telah dicuri. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang lain dengan tubuhmu?" Qiu Honglei bertanya dengan heran, melupakan kemarahannya pada Zuan. Wei Su pun mengangguk cepat. Pikirannya sudah dipenuhi berbagai macam omong kosong, saat ia memikirkan hal-hal vulgar apa saja yang bisa mereka lakukan dengan tubuhnya. Ketika melihat ekspresi mereka, Jing Teng terkekeh dan berkata, "Kalian semua terlalu banyak berpikir. Itu tidak lebih dari sekadar tanaman merambat." "Tanaman merambat," ulang yang lain, tiba-tiba teringat bahwa dia adalah seorang pecandu tanaman merambat. Mereka semua mendesah lega, hanya Zuan yang bertanya dengan bingung, "Bukankah tubuh asli itu berisi kekuatanmu? Tidakkah mereka akan mampu menyerapnya jika berakhir di tangan orang lain?" "Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa menyerap apapun," kata Jing Teng sambil menggelengkan kepalanya. "Jika ada yang percaya bahwa tanaman merambat itu mengandung kekuatanku, mereka akan sangat kecewa." Zuan berasumsi bahwa tubuh aslinya agak istimewa dan mungkin ada semacam segel di atasnya yang hanya bisa dibuka olehnya. Ia melanjutkan, "Tetapi sekarang tubuh aslimu telah hilang, kau tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatanmu. Itu berarti tidak akan ada cara untuk memenuhi janjimu untuk membantuku menemukan teman-temanku. Apakah kau berencana untuk meninggalkanku?" Jing Teng bertanya, matanya menyipit. Ekspresinya berubah sedikit dingin. "Bukan itu maksudku, tapi," Zuan mulai berbicara, namun disela oleh Qiu Honglei. "Kita sudah sepakat, kami akan membantumu menemukan tubuh aslimu, dan kau akan membantu kami menemukan teman-teman kami. Itu adalah transaksi yang adil dengan kedua belah pihak yang setara. Sekarang, kami telah mengantarmu sampai ke tempat tubuh aslimu berada, tetapi tubuhmu menghilang tanpa jejak. Kami bahkan tidak tahu siapa yang mencurinya. Kami masih harus mencari teman-teman kami, jadi bagaimana kami bisa punya waktu untuk menemanimu tanpa melakukan apa-apa?" Teriak Qiu Honglei, jelas sudah mengambil keputusan. Dia jelas tidak bisa membiarkan mereka berdua tetap bersama. Itu terlalu berbahaya. Ketika melihat betapa marahnya Qiu Honglei, Jing Teng tersenyum dan berkata, "Nona Qiu, tadi, aku hanya meminjam orangmu untuk menyelesaikan dendam dengan Zhang Hao. Aku harap kamu tidak akan menyimpannya dalam hati." Qiu Honglei tertegun, lalu bertanya, "Benarkah itu?" Dia sudah menduga hal itu bisa jadi benar, tetapi tindakan Jing Teng terlalu realistis. Zuan memaksakan tawa dan berkata, "Tentu saja itu benar.
Qiu Honglei mengabaikannya dan menatap lurus ke arah Jing Teng, yang terkekeh dan menambahkan, memang. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus tahu siapa dirimu. Wajah Qiu Honglei memerah sebelum dia berkata, itu karena aku mengenalnya terlalu baik, itulah mengapa aku tahu bahwa penampilanmu kebetulan adalah tipenya, cerita baru di novel BIN.com. Mata Jing Teng berbinar, dia tersenyum ambigu pada Zuan, yang terbatuk dan berkata, apa yang kamu katakan? Qiu Honglei juga sedikit malu, tetapi dia tidak sepenuhnya mempercayai Jing Teng. Dia melanjutkan, karena itu hanya untuk menipu Zhang Hao, mengapa kamu tidak menggunakan Wei Su sebagai ganti suku? Iklan oleh Pub Future, Wei Su terus mengangguk dan berkata, benar sekali, benar sekali. Aku juga bisa berpura-pura menjadi pacarmu. Jing Teng melirik Wei Su. Dia bertanya sambil mendesah, menurutmu, apakah Zhang Hao akan percaya padaku jika aku melakukan itu? Qiu Honglei menatap tajam ke arah gigi tonggos Wei Su dan tanpa sadar mengangguk, sambil berkata, kurasa kau benar. Setiap wanita pasti akan memilih pria yang lebih tampan untuk menipu mantannya, seseorang yang lebih menonjol. Barulah mantannya akan merasakan sakit hati karena rendah diri dan penyesalan. Jika dia berakhir dengan seseorang seperti Wei Su, bukankah dia akan ditertawakan? Wei Su terdiam, meskipun mereka berdua tidak mengatakannya secara gamblang, ekspresi mereka membuatnya merasa seakan-akan ada banyak sekali bilah. Pedang yang menusuk hatinya, Qiu Honglei tiba-tiba teringat sesuatu dan menegaskan lagi, meski begitu, kamu sama sekali tidak punya petunjuk. Kita juga tidak bisa terus membuang-buang waktu. Intuisi wanita itu membuatnya merasa bahwa sesuatu pasti akan terjadi jika dia terus membiarkan mereka tetap bersama. Itu bahkan belum memperhitungkan fakta bahwa Yan Suehen telah mengiriminya transmisi suara, mengingatkannya untuk mengawasi Zuan. Hah, tunggu, kenapa dia mengingatkanku seperti itu? Mungkin karena Cuyan, kan? Aku tidak sepenuhnya tidak punya petunjuk, dan bukankah aku sudah membantumu menemukan salah satu temanmu? Jawab Jing Teng. Dia teringat wanita berpakaian putih tadi, bertanya-tanya bagaimana Zuan bisa memiliki begitu banyak wanita cantik yang memukau di sekitarnya. Dia mengira Qiu Honglei sudah menjadi wanita cantik yang langka, namun sekarang, wanita cantik lainnya telah muncul. Qiu Honglei tertegun, lalu bertanya, bahkan Master Sekte Yan pun dihitung. Tentu saja, kata Jing Teng sambil mengangkat dagunya dengan bangga. Jika kamu tidak mengikutiku ke sini, apakah kamu akan bertemu dengannya lagi? Meskipun begitu, Qiu Honglei memulai, hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Jangan khawatir, kita akan segera menemukan tubuh asliku. Saat itu, aku akan menemukan semua temanmu, kata Jing Teng, memotong pembicaraannya. Qiu Honglei tampak bingung. Akhirnya, dia menghela napas dengan enggan dan berkata, baiklah. Jika hari ini mereka bertemu dengan tuannya, dia tidak akan mencari dua orang lainnya. Namun tuannya masih hilang, jadi dia tidak bisa tidak khawatir. Dia berpikir, kurasa aku akan mengawasi wanita ini lebih ketat. Apakah kamu memperoleh petunjuk mengenai di mana tubuh aslimu berada? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia terlalu tenang saat ini, seolah-olah semuanya berjalan sesuai harapan. Jing Teng tidak langsung menjawab, dan malah membentuk formasi di sekeliling mereka. Kemudian, dia memasukkan mereka semua ke dalam kalung giok yang dia simpan dekat dadanya. Kelompok Zuan terkejut. Jika dia sangat berhati-hati, jelaslah betapa besar rahasia ini. Benar saja, setelah mengatur semua itu, Jing Teng berkata, tanaman merambat yang terkubur di peti mati itu bukanlah tubuh asliku. Kelompok Zuan terkejut. Itu bukan tubuh aslinya. Iklan oleh Pub Future. Namun dilihat dari betapa paniknya Zhang Hao, itu sepertinya bukan palsu. Jika Jing Teng benar-benar bisa menipunya, mengapa dia tertipu di masa lalu? Ketika melihat kebingungan mereka, Jing Teng menghela napas dan berkata, sejujurnya, aku harus berterima kasih kepada penguasa abadi Baopu atas hal ini. Setelah dia memberiku pencerahan, dia melakukan ramalan untukku dan memberitahuku bahwa ada bencana besar dalam takdirku. Dia mungkin sudah melihat takdirku dan membuat pengaturan yang sesuai. Hanya saja dia tidak memberitahuku yang sebenarnya. Penguasa abadi Baopu, tanya kelompok itu dengan heran. Mereka tidak menyangka semua ini ada dalam genggamannya. Ramalan bisa meramal nasib seseorang. Tanya Zuan, itulah yang lebih ia pedulikan. Ia pernah menemukan orang-orang yang memiliki kemampuan melihat masa depan,
seperti murid dari sang pembawa anugerah, Qiao Guang, yang pandai meramal astrologi. Namun, ia hanya bisa samar-samar melihat beberapa jejak nasib. Ada juga ramalan di dunia ini, tetapi paling-paling hanya bisa menentukan apakah suatu hal membawa keberuntungan atau kesialan. Namun sekarang, adakah seseorang yang bisa melihat takdir seseorang? Tentu saja, ramalan, jimat, pengorbanan, formasi, pemurnian pil, pemurnian senjata, dan musik ritual merupakan 6 keterampilan kultivasi. Masing-masing keterampilan luas dan mendalam, karena mengikuti hukum alam dunia. Kebanyakan orang hanya mengolah satu keterampilan, kata Jingteng dengan sangat serius. Tetapi penguasa abadi Baopu sangat luar biasa. Pencapaiannya di bidang itu jauh melampaui orang lain, jadi itulah sebabnya dia mampu melihat takdirku. Ada sesuatu yang tidak begitu ku mengerti. Jika dia sudah melihat kemalanganmu, mengapa dia tidak langsung memberitahumu saja daripada melakukan semua hal rumit ini? Bukankah ini sudah lebih dari yang seharusnya? Tanya Qiu Honglei dengan bingung. Zuan mengangguk. Dia orang yang cerdas, seperti yang diharapkan. Dia langsung menangkap inti permasalahan. Bahkan jika dia memberitahuku, aku masih muda dan bodoh saat itu, dan belum mengalami hal-hal itu. Aku mungkin tidak menganggap apa yang dia katakan dengan sangat penting, kan? Jawab Jingteng. Dia berhenti sejenak sebelum memberi contoh. Itu seperti bagaimana anak-anak mendengar dari orang tua mereka bahwa mereka harus belajar dengan baik sejak usia muda, dan baru kemudian mereka bisa menjadi luar biasa. Contoh lainnya adalah kesehatan mereka. Tidur lebih awal, bangun lebih awal, jelas bahwa apa yang mereka katakan itu benar, tetapi apakah seorang anak benar-benar akan mendengarkan? Kelompok Zuan mengerti ketika dia menjelaskannya seperti itu. Jingteng terkekeh dan melanjutkan, selain itu, aku juga bertanya kepada penguasa abadi Baopu tentang hal itu. Penguasa abadi mengatakan kepadaku, takdir tidak dapat diubah. Takdir tidak bisa diubah. Zuan mengulanginya sambil mengerutkan kening. Dia secara refleks merasa tidak suka dengan kalimat itu. Benar sekali, kata Jingteng sambil mengangguk. Penguasa abadi Baopu berkata bahwa takdir yang telah ditentukan tidak dapat diubah. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha menghindari takdir itu, semakin keras Anda melakukannya, semakin besar kemungkinan Anda akan terdorong ke arah takdir yang telah ditentukan itu. Zuan dan yang lainnya terdiam. Mereka semua samar-samar merasakan perasaan sesak dan tak berdaya menghadapi takdir. Aku tidak percaya pada takdir. Jika aku hanya menerimanya tanpa melakukan apapun, itu akan bertentangan dengan kodratku, kata Zuan tiba-tiba. Ia segera merasakan perasaan terpendam itu menghilang secara signifikan. Benar sekali, aku dibesarkan di sekte iblis sejak aku masih muda. Aku telah menghadapi berbagai situasi berbahaya. Jika aku menerima takdir, aku pasti sudah mati sejak lama, imbuh Qiu Honglei yang juga sudah pulih. Wei Su ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Dia hanya bisa berkata setuju, aku juga. Jingteng tersenyum dan berkata, sebenarnya, saat itu, penguasa abadi Baopu tidak sepenuhnya pesimis. Dia berkata bahwa meskipun takdir tidak dapat diubah, itu dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Apa maksudmu? Tanya Zuan. Dia samar-samar tampak telah memahami sesuatu, tetapi sedetik kemudian dia melupakannya. Aku tidak mengerti apa maksudnya, kata Jingteng dengan bingung. Itulah sebabnya dia membuat serangkaian pengaturan dan meninggalkan tubuh asliku. Selain itu, dia membuat tubuh pengganti untukku. Dia mengatakan kepadaku bahwa suatu hari, jika aku menemukan sesuatu, aku bisa mengambilnya kembali. Baru sekarang aku mengerti semua yang dia lakukan saat itu. Zuan sangat kagum saat mendengarnya. Metode penguasa abadi Baopu ini sungguh luar biasa. Di mana tubuhmu yang sebenarnya? Qiu Honglei bertanya dengan rasa ingin tahu. Jingteng tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada makam besar di kejauhan. Bab 1778, semua orang telah berkumpul. Zuan dan yang lainnya bertanya dengan heran, tubuh aslimu ada di makam itu. Jingteng mengangguk. Yang lain berpikir, pantas saja dia sangat berhati-hati. Jika informasi ini tersebar, siapa yang tahu berapa banyak pertumpahan darah yang akan terjadi. Jadi makam besar itu sebenarnya dibangun oleh penguasa abadi Baopu miliknya, kata Zuan sambil berpikir, penguasa abadi Baopu ini benar-benar memperlakukannya dengan sangat baik. Jingteng menggelengkan kepalanya dan berkata,
bagaimana aku bisa mendapatkan berkah seperti itu? Makam ini sudah ada sejak lama sekali. Penguasa abadi Baopu menemukannya, dan bahkan setelah menjelajahinya selama bertahun-tahun, dia masih belum dapat mengungkap semua rahasianya. Dia hanya meninggalkan tubuh asliku di sana begitu saja. Zuan tercengang. Saya benar-benar terkejut ketika pertama kali mengira makam besar ini dibuat oleh penguasa abadi Baopu. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa abadi Baopu adalah satu-satunya yang menemukannya. Tepat saat itu, terdengar suara gaduh dari makam yang jauh. Mereka samar-samar dapat melihat orang-orang di sekitarnya bergerak. Gelombang demi gelombang orang nampaknya menyerbu masuk seolah-olah mereka sudah gila. Wei Su langsung panik dan berkata, "Nona Jing, mereka sudah menyerbu ke dalam makam. Jika kita membiarkan mereka mengambil inisiatif, bagaimana jika tubuh aslimu rusak?" Jing Teng tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir. Bagaimana makam besar ini bisa dimasuki dengan mudah?" Sementara itu, Zhao Han juga tiba di depan makam besar bersama Li Changsheng dan Xuan Bajing. Li Changsheng dan Xuan Bajing sudah pulih dari luka-luka mereka selama ini, tetapi mereka masih merasa sangat muram. Sebelumnya, mereka termasuk di antara para Grandmaster terkuat, dan di sekte masing-masing, mereka adalah orang-orang yang paling disegani. Kehidupan mereka di dunia prajurit pun semakin ceria. Biasanya, ada banyak orang yang berbondong-bondong untuk melayani mereka dan takut memperlakukan mereka dengan buruk dengan cara apapun. Namun sekarang, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan membungkuk untuk melayani orang lain karena takut membuatnya marah. Yang lebih penting, orang yang mereka layani adalah Zhao Han yang kuat. Bahkan jika mereka tidak senang, mereka tidak berani menunjukkannya. Hanya ketika mereka melihat lautan manusia di sekitar mereka dan bagaimana kebanyakan dari mereka memiliki tingkat pelatihan yang lebih rendah daripada mereka barulah mereka sedikit tenang. Mereka bertanya-tanya apakah akan mencari kesempatan untuk mencari pembantu sendiri. Kalau tidak, menjadi bawahan Zhao Han bukanlah kehidupan yang ideal. Tatapan Zhao Han berbicara pada makam besar yang tersembunyi. Dia bisa merasakan aura kuno dan misterius yang terpancar darinya dan merasa sangat senang. Mungkinkah ini benar-benar kesempatan abadi? Pergilah dan tanyakan kepada orang-orang mengapa mereka masih ragu-ragu, perintahnya. Ya, Li Changsheng dan Xuan Bajing menjawab, lalu berlari cepat ke kelompok terdekat untuk bertanya. Mereka kembali tak lama kemudian dan berkata, "Yang mulia, sepertinya ada semacam pembatasan di makam besar itu. Mereka tidak bisa masuk." Zhao Han mencibir. Mereka semua lemah dan tidak terampil, namun mereka masih ingin mendapatkan kesempatan abadi. Karena itu, dia mengabaikan yang lain dan berjalan langsung ke pintu masuk makam. Pembaruan terbaru ada di sini, Bikom. Li Changsheng dan Xuan Bajing saling berpandangan dan segera menyusul. Jika mereka berpegangan pada kaki tebal ini, mereka juga bisa mendapatkan bagian dari kesempatan abadi itu. Siapa orang ini? Berbagai pihak segera memperhatikan mereka. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Para ahli terkuat di dunia semuanya terkenal dan tersohor. Iklan oleh Pub Future. Lihatlah betapa sombongnya dia, matanya hampir mencapai puncak kepalanya. Jangan bilang dia orang desa dari pegunungan. Mungkin tidak. Dunia ini luas dan para ahli telah berkumpul dari seluruh penjuru. Tidak semua dari mereka telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di dunia. Mungkin ada beberapa ahli yang tersembunyi. Ada beberapa orang lain di antara kerumunan yang dengan cepat mengubah ekspresi mereka. Mereka menyembunyikan wajah mereka di balik jubah dan membaur dengan kerumunan. Kenapa dia ada di sini? Dan mengapa Li Changsheng dan Xuan Bajing menjadi anteknya? Zhao Han segera tiba di depan pintu masuk makam. Dia langsung menyambutnya dengan kepalan tangan, sambil berteriak, "Buka!" Sebuah tinju emas muncul, menjadi sangat besar dan menghantam pintu masuk. Semua orang di sekitarnya merasakan gelombang energi yang merusak, dan mereka semua menjadi waspada. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Hanya sebuah pukulan acak yang memiliki kekuatan seperti itu. Ada beberapa makhluk kuat yang menunggu ketiga orang ini untuk mempermalukan diri mereka sendiri, tetapi mereka semua membuka mata. Ada rasa waspada dan takut dalam tatapan mereka. Meskipun ledakan besar memenuhi udara, pintu masuk makam sama sekali tidak terpengaruh. Zhao Han tidak bisa berkata apa-apa. Li Changsheng dan Xuan Bajing sama-sama merasa ngeri. Mereka tentu tahu betapa mengerikannya pukulan Zhao Han. Lupakan pintu masuk makam, bahkan gunung pun akan hancur berantakan. Namun, tidak ada setitik debu pun yang jatuh dari pintu masuk.
Tawa terbahak-bahak memenuhi udara dari segala arah, mengejek mereka dengan kalimat-kalimat seperti, menilai diri mereka sendiri terlalu tinggi, dan, kenapa kamu tidak buang air kecil dan melihat kepantulan diri. Ekspresi Zhao Han menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka akan dipermalukan seperti ini di sini. Sebuah proyeksi emas raksasa tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Penampakannya hampir sama dengan miliknya, hanya saja diperbesar berkali-kali lipat. Raksasa emas itu langsung menuju pintu masuk makam, lalu mengulurkan tangan untuk mencoba mencongkelnya. Seluruh makam besar itu mulai bergemuruh dan bergetar. Apakah itu roh yang legendaris? Semua orang yang sebelumnya hanya ingin menonton sesuatu yang menarik menjadi khawatir. Siapapun yang bisa datang ke sini haruslah orang yang kuat. Mereka yang lebih lemah telah tersaring di wilayah luar. Mereka secara alami menyadari bahwa pendatang baru ini luar biasa. Satu-satunya orang di seluruh dunia ini yang dapat mencapai tingkat kekuatan seperti itu adalah Raja Hantu Alam Yin Yang, mantan Master Sekte Cakrawala Ilahi Sun En, pelindung Guild Petualang yang legendaris, serta beberapa orang terpilih lainnya. Dari mana orang ini berasal? Jika dia hanya seorang ahli tersembunyi biasa, itu akan menjadi hal yang lain, tetapi bagaimana mungkin salah satu makhluk terkuat di dunia tetap tersembunyi selama ini? Sementara yang lain merasa terkejut, ekspresi Zhao Han juga tampak serius. Apa yang terjadi dengan makam besar ini? Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, jadi mengapa pintu masuk makam ini tidak terbuka sama sekali? Tiba-tiba, garis-garis rune kuno dan sunyi muncul di sekitar makam besar itu. Seluruh makam itu tampak hidup seperti naga kuno. Bahkan Zhao Han merasakan bahaya. Tiba-tiba, kekuatan di garis depan meraung, cepat dan lepaskan. Jika kamu mengaktifkan formasi pertahanan makam besar, semua orang di sini akan mati. Ekspresi Zhao Han menjadi gelap. Jika itu hanya membunuh orang-orang di sekitarnya, dia akan terus maju tanpa ragu-ragu. Namun, dia bisa merasakan bahwa rune aneh ini bahkan dapat mengancam hidupnya sendiri. Pada saat itu, dia menjadi sedikit ragu-ragu. Namun, dia juga tidak mau mundur begitu saja. Seseorang berteriak, segel makam besar ini akan segera terbuka. Apakah Anda yang terhormat perlu terburu-buru? Jelas ada beberapa orang yang telah menebak pikirannya, dan mereka segera memberinya jalan untuk mundur. Jika tidak, dia akan menyeret mereka semua bersamanya. Zhao Han akhirnya menarik tangannya saat mendengar itu, dan bertanya, kapan tepatnya? Iklan oleh Pub Future, kira-kira 1 jam. Seseorang menjawab dengan cepat, ini berasal dari ramalan yang sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, jadi tidak boleh salah. Alasan mereka menjauhkan orang-orang yang lebih lemah justru karena takut mereka akan ikut campur. Namun, seseorang sekuat pendatang baru ini jelas memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Itulah sebabnya pasukan utama tidak terlalu kaku. Baiklah, memangnya kenapa kalau aku menunggu 1 jam? Zhao Han membentak, tubuhnya berkedip, dan dia langsung mundur sekitar 100 meter. Proyeksi emas itu juga kembali ke tubuhnya. Ketika dia melihat bagaimana Li Changsheng dan Xuan Bajing ingin melihatnya tetapi tidak berani, wajahnya sedikit memanas. Mereka datang dengan cara yang begitu berani, tetapi mereka malah mempermalukan diri mereka sendiri. Untungnya, tidak banyak orang yang mengenalinya di dunia ini. Ia semakin tertarik pada makam besar ini. Makam itu memiliki pembatas yang tidak dapat ia buka meskipun dengan seluruh kekuatannya, yang berarti bahwa benda-benda di dalamnya pasti memiliki hak untuk dianggap sebagai kesempatan abadi. Berbagai kekuatan itu semua bergegas untuk saling menyapa. Bolehkah saya bertanya siapa nama terhormat teman Taois ini? Mengapa kita belum pernah bertemu sebelumnya? Wajah Zhao Han berkedut. Kaisar ini merasa dipermalukan dan tidak ingin orang lain mengetahuinya, tetapi orang-orang ini masih mendatangiku. Sementara itu, sekitar 10 km di utara makam besar, Cucuyan berjalan di sepanjang jalan sambil menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Namun, dia terlalu cantik, dan dia bahkan tampak memiliki cahaya redup di sekujur tubuhnya. Tidak ada yang berani menatap langsung ke mata dingin dan sedingin itu, mereka hanya berani menatapnya diam-diam beberapa kali. Namun, Cucuyan tidak mempermasalahkannya. Ini adalah sesuatu yang selalu dia hadapi sejak dia masih kecil. Dia sudah lebih dari berpengalaman dalam situasi seperti itu. Untuk menghindari masalah, dia menggunakan pedang kepingan salju di sekelilingnya. Benar saja, ketika mereka merasakan kekuatannya yang besar, mereka juga tidak berani memprovokasi dia lagi. Namun, selalu ada pengecualian di dunia ini.
Sekelompok penunggang kuda bergegas melewatinya. Peralatan mereka tidak standar, dan malah tercampur aduk. Ini jelas bukan pasukan berkuda yang teratur dari suatu negara, melainkan sekelompok bandit gunung. Sekelompok penunggang kuda sudah melewati Cucuyan, tetapi kemudian mereka semua berhenti. Mereka berbalik untuk melihat Cucuyan. Mereka semua terengah-engah. Bos, cewek ini cantik sekali. Ya, aku belum pernah melihat yang sepanas ini sebelumnya. Jika kita bisa membawanya kembali menjadi Nyonya Benteng, itu akan sepadan bahkan jika kita mati besok. Ekspresi Cucuyan menjadi gelap. Ucapan kotor orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Namun, mereka jelas bukan bandit biasa. Ada beberapa yang auranya jelas tidak lebih lemah darinya sama sekali. Berharga sekali. Orang yang berada di posisi pemimpin langsung memukul kepala orang di sebelahnya. Mereka yang bekerja di bidang kita harus menghargai hidup kita. Namun, Anda malah mengucapkan hal-hal seperti, berharga sekali kalau kita mati. Bos benar, kata orang itu sambil tersenyum canggung meminta maaf. Tapi wanita ini cantik sekali. Kenapa kita tidak menangkapnya dulu dan bersenang-senang dulu? Kata orang lain sambil tersenyum nakal. Pemimpin itu menatap Cucuyan dengan tajam, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan enggan dan berkata, lupakan saja. Wanita ini tidak mudah terprovokasi. Jika kita mencoba menangkapnya, kita pasti akan menderita korban. Misi kita, lebih penting saat ini, kedatangan orang itu di wilayah kita adalah hadiah dari surga bagi kita. Karena kita mampu mengungkap keberadaannya, kita tidak bisa membiarkan masalah sampingan terus berkembang. Kalau tidak, orang lain mungkin akan menangkapnya sebelum kita. Ketika dia melihat bagian bawahnya masih agak enggan, dia berkata sambil tersenyum, begitu kita membunuh target itu dan mendapatkan hadiahnya, itu akan cukup bagi kita untuk tidur dengan pelacur yang berbeda setiap hari. Semangat para bandit segera meningkat. Mereka meniup peluit sambil berkata, bos selalu benar. Setelah mengatakan itu, mereka mencium Cucuyan dan tertawa terbahak-bahak sambil memacu kuda mereka agar bergerak lebih cepat. Jejak asap muncul di belakang mereka. Cucuyan mengerutkan kening. Meskipun dia kesal, dia bukanlah wanita pemarah. Tidak perlu melawan sekelompok orang kuat hanya karena masalah kecil di ruang bawah tanah rahasia. Yang terpenting saat ini adalah mencari teman-temannya dan menemukan cara untuk kembali ke dunianya sendiri. Namun, matanya tiba-tiba menyipit. Dia mengambil poster pencarian yang tidak sengaja diberikan oleh kelompok itu. Ketika dia melihat wajah yang dikenalnya di poster itu, dia langsung menjadi gugup. Bab 1779, Pengejaran. Sosok yang ada di poster buronan itu memiliki penampilan yang tampan dan agung, tetapi selalu ada senyum tipis yang menggantung di sudut bibirnya, membuat orang-orang yang melihatnya merasa kesal tetapi juga entah mengapa ramah. Siapa lagi kalau bukan Zuan? Cucuyan tidak pernah menyangka akan menemukan informasi tentang Zuan di ruang bawah tanah rahasianya. Awalnya, dia mengira itu hanya kebetulan dan mungkin ada seseorang yang mirip dengan Ah Su, tetapi dia segera membuang dugaan itu. Gambarannya sangat jelas, dan bagaimana mungkin dia tidak mengenali lelaki itu sendiri. Mungkin karena kelompok mereka belum meninggalkan ruang bawah tanah sesuai waktu yang ditentukan. Jadi, para senior mungkin menduga ada sesuatu yang terjadi, jadi mereka membentuk kelompok untuk menyelidiki. Ah Su adalah anggota juri, dan ditambah dengan fakta bahwa dia dan Man-Man sama-sama berada di ruang bawah tanah ini, kemungkinan besar dia terlalu khawatir untuk tidak masuk. Namun, dia tidak tahu bagaimana mereka bisa memasuki ruang bawah tanah ini. Selain itu, mengapa Ah Su dicari? Dia telah menghabiskan beberapa waktu di ruang bawah tanah rahasia ini dan menyadari bahwa ini adalah tingkat hadiah tertinggi, jenis yang tidak pernah dikeluarkan oleh Guild Petualang selama bertahun-tahun. Setiap kali perintah seperti itu diberikan, baik itu raja, adipati, jenderal, menteri, ahli dari prajurit dunia, atau bahkan penguasa seluruh negara, mereka tidak pernah gagal. Ketika dia melihat hadiah itu, dia pun merasa sedikit tergerak, terutama bagi para pembudidaya yang memiliki darah di dunia ini. Dia melihat ke arah yang dituju para penunggang kuda itu, lalu ke makam besar di arah yang lain. Dia tidak ragu-ragu dan mengubah arah untuk mengejar mereka, dibandingkan dengan makam besar, Ah Su masih lebih penting. Namun, dia tidak bertindak gegabah dan malah mengikuti mereka secara diam-diam. Para penunggang kuda itu memiliki banyak petualang yang pangkatnya tidak lebih rendah darinya. Jika mereka benar-benar mulai bertaruh,
mereka akan memiliki keuntungan dalam jumlah. Lupakan dia, bahkan Ahzu bisa berakhir dalam bahaya jika dia panjang dan putus asa. Untungnya, dari percakapan mereka, dia tahu bahwa mereka telah menemukan keberadaan Ahzu. Selama dia mengikuti mereka, dia akan bisa bertemu kembali dengannya. Saat itu, jika mereka bekerja sama, mereka akan bisa mengalahkan orang-orang ini. Tepat saat itu, di kejauhan, Pangeran Matahari terkejut ketika melihatnya. Mengapa dia mengubah arahnya? Pembantunya, Little Sa, berkata, dia mungkin kesal dengan keadaan kelompoknya dan ingin memberi mereka pelajaran. Pangeran Matahari Terbit melihat sekeliling mereka dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang tahu apa latar belakang mereka? Pelayan Zhu kecil menjawab, dilihat dari pakaian dan penampilan mereka, mereka tampaknya adalah penjahat lokal dari Sungai Zi, kelompok tentara bayaran serigala abu-abu. Grey Wolf. Dengan nama mereka yang terdengar generik, mereka tampaknya tidak sekuat itu, kata Pangeran Matahari Terbit sambil mendesah lega. Tepat saat itu, seorang kultivator setengah baya lainnya mengingatkannya, Pangeran, jangan tertipu oleh nama itu. Mereka sebenarnya sangat kuat dan meneror seluruh Sungai Zi sejauh ribuan mil. Mereka membunuh dan menjara sesuka hati, tidak menghindar dari kejahatan apapun yang terbayangkan. Beberapa orang ingin menyingkirkan mereka juga, dengan beberapa negara dan pasukan kecil bergabung untuk menghadapi mereka, namun setiap kali, kelompok-kelompok itu benar-benar musnah. Kemudian, para tentara bayaran itu bahkan menyusup ke berbagai kekuatan dan membunuh para pemimpin mereka. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menyinggung mereka lagi. Iklan oleh Pub Future, dia adalah pelindung Pangeran Matahari Terbit. Sebelumnya, dia telah ditarik menjauh dari pihak pangeran karena sebuah jebakan, dan itulah sebabnya pangeran berakhir dalam bahaya. Untungnya, Cucuyan telah menyelamatkan mereka dari pembunuhan itu. Ekspresi Pangeran Matahari Terbit berubah. Dia bertanya, mereka sekuat itu. Meskipun mereka bukan negara kecil, mereka belum tentu lebih kuat dari aliansi negara-negara kecil itu. Pada saat itu, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, ketika dia memikirkan betapa cantiknya Cucuyan, dia juga tidak mau pergi. Diperbarui dari N0V Elbin, Coppermeter. Zhu kecil adalah yang terbaik dalam membaca emosi. Ketika dia melihat itu, dia langsung mengerti dan buru-buru berkata, Pangeran, bukankah selama ini kamu khawatir bahwa Nona Chu akan terlalu kuat, bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan seorang wanita cantik seperti pahlawan? Sepanjang jalan, kecantikan Cucuyan telah memicu banyak konflik. Namun, dia sendiri terlalu kuat, dan dia memiliki banyak pengalaman di dunia prajurit, jadi dia mampu mengatasi masalah-masalah itu tanpa banyak kesulitan. Pangeran Matahari Terbit bahkan tidak memiliki kesempatan untuk ikut campur, membuatnya benar-benar kesal. Jika kelompok tentara bayaran serigala abu-abu ini begitu tangguh, para bajingan sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka sama sekali. Meskipun Nona Chu tangguh, dia mungkin juga bukan tandingan mereka. Jika dia jatuh ke dalam situasi berbahaya dan sang pangeran turun seperti pahlawan besar, tidakkah kau akan benar-benar merebut hatinya? Mata Pangeran Matahari Terbit berbinar. Benar, aku telah menunggu kesempatan selama ini, dan akhirnya kesempatan itu datang. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja sekarang? Ketika dia memikirkan bagaimana Cucuyan tidak akan cukup kuat, dan dia akan berakhir di ambang kehancuran oleh para penjahat itu, dia tahu bahwa dia pasti akan benar-benar putus asa. Jika dia kemudian datang seperti seorang kesatria yang hebat untuk menyelamatkannya, dia bahkan bisa menggendongnya di lengannya dan berputar beberapa kali. Mereka akan saling menatap mata satu sama lain, bukankah dia akan benar-benar jatuh cinta? Tubuh lembut wanita cantik Bak Dewi itu akan bersandar ke pelukannya sambil berkata dengan malu-malu, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Pangeran. Orang yang rendah hati ini tidak punya cara lain untuk membalas budi Anda selain memberikan seluruh diriku. Segala macam kejadian muncul, seolah-olah gunung berapi telah meletus dalam pikiran Pangeran Matahari Terbit. Pelindung setengah baya itu berkata sambil mengerutkan kening, para tentara bayaran serigala abu-abu itu terlalu tangguh, kita mungkin tidak dapat menyelamatkan Nona Chu dan mungkin juga kehilangan nyawa kita sendiri. Menurut pendapatku, kita harus segera memperingatkan Nona Chu agar tidak menyinggung pihak lain. Dia mungkin tidak tahu tentang latar belakang mereka. Pangeran Matahari Terbit buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Jika kita memperingatkannya sekarang, tidak ada gunanya sama sekali.
Jika kita memperingatkannya sekarang, dia hanya akan mengucapkan terima kasih dengan sopan dan tidak akan terlalu memerhatikanku sama sekali. Sebaliknya, jika aku menunggu sampai dia putus asa, dan kemudian muncul ketika dia ketakutan secara mental dan fisik, siapapun akan tahu pilihan seperti apa yang harus diambil. Tetapi, iklan oleh Pub Future, pelindung setengah baya itu masih ingin membujuknya, tetapi Zhu kecil memotongnya. Tuan Sun, Anda terlalu khawatir. Pangeran datang dengan sekelompok ahli kali ini, dan teknik matahari terbit milik pangeran telah dikembangkan hingga tingkat ke-8 juga. Kita tidak perlu takut pada siapapun. Selain itu, kultivasi Nona Chu juga sangat tinggi dan dia pasti akan menunjukkan kekuatan yang lebih besar dalam pertempuran yang menentukan. Bahkan jika kelompok tentara bayaran serigala abu-abu dapat menang melawannya, mereka akan menderita korban yang serius. Apakah mereka benar-benar memiliki banyak kekuatan yang tersisa? Kami memiliki begitu banyak ahli di pihak kami, dan jika kami menunggu untuk memberikan pukulan terakhir sampai mereka kelelahan, para tentara bayaran ini akan sangat menghargai hidup mereka. Jika kerugian mereka mencapai batas tertentu, mereka tentu akan memilih untuk melarikan diri. Bahkan jika kita mundur 1000 langkah, meskipun mereka benar-benar tangguh, kita memiliki begitu banyak ahli di pihak kita. Seharusnya cukup mudah untuk mengawal pangeran pergi dengan aman juga. Pangeran Matahari Terbit tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa yang dikatakan Zhu kecil benar, itulah yang akan kita lakukan. Semua orang, ikuti dia. Pastikan untuk tidak membuatnya waspada sama sekali. Ketika pelindung setengah baya itu melihat bahwa sang pangeran telah membuat keputusannya, ia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ia hanya dapat memberi isyarat kepada bawahannya untuk waspada dan mengikuti dari kejauhan. Sementara itu, di depan, pemimpin kelompok tentara bayaran serigala abu-abu bertanya kepada pria di sebelahnya, apakah kau benar-benar menemukan target kita? Ada bekas luka di matanya, dan kata-katanya mengandung aura keganasan. Bos, apakah Anda benar-benar meragukan kemampuan saya? Tidak apa-apa jika dia tidak datang ke Sungai Zi, tetapi jika dia ada di sini, dia tidak akan pernah luput dari pandangan saya, kata pria lainnya sambil tertawa sambil melihat gunung besar di kejauhan. Dia memiliki mata yang begitu besar hingga menonjol keluar dari rongganya. Orang ini cukup berhati-hati, tidak mengambil rute utama dan malah memilih beberapa jalan terpencil yang tidak biasa. Saya rasa itu karena dia khawatir dikejar. Pemimpin itu langsung merasa tenang. Bawahan ini memiliki kemampuan khusus, yaitu mata dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di sepanjang Sungai Zi. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa ia memiliki penampilan dan informasi yang tepat tentang target. Permintaan pembunuhan ini telah memberinya keberanian, namun, karena kelompok itu memiliki kemampuan itulah mereka berhasil dalam setiap operasi. Pemimpin itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika misi ini berhasil, kalian pasti akan mendapat bagian hadiah. Lagi pula, perintah pembunuhan seperti itu tidak pernah muncul di Guild Petualang selama beberapa dekade. Hadiah yang melimpah untuk misi tersebut telah membuat seluruh dunia menjadi gila. Selama seseorang dapat menyelesaikan misi tersebut, mereka tidak akan dapat menghabiskan semua uang tersebut bahkan jika mereka memiliki 3 masa hidup. Itulah sebabnya berbagai kekuatan mencarinya. Namun, orang ini sangat licik dan tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Untungnya, perintah pembunuhan itu dikeluarkan di Sungai Zi. Itulah mengapa kelompok tentara bayaran serigala abu-abu mereka menemukannya. Paviliun yang paling dekat dengan udara benar-benar menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Jika itu di tempat lain, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan pasukan lain, tetapi Sungai Zi adalah wilayah mereka. Bersama dengan keterampilan mata 1000 mil, mereka memiliki keunggulan atas pihak lain. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk mencoba makam besar juga, setelah menyelesaikan pembunuhan terlebih dahulu. Seluruh kelompok tentara bayaran itu bersemangat. Mereka sudah mulai berfantasi tentang bagaimana mereka akan merayakannya begitu misinya selesai. Pria bermata sipit itu menoleh ke belakang dan berkata dengan suara pelan, "Bos, wanita itu mengikuti kita." Pemimpin itu menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat Cucuyan. Namun, dia tahu pria bermata sipit itu tidak akan melakukan kesalahan. Wanita itu jelas mengikuti dari jauh untuk memastikan dia tidak diperhatikan. "Kita sudah pergi, tapi dia masih saja mengikuti kita," tanya pemimpin itu dengan bingung. Tepat pada saat itu, seorang pria berkulit kuning dan berpenampilan tangguh berkata sambil tertawa,
Siapa tahu, mungkin gadis itu melihat betapa gagahnya kami dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Yang lain tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Mereka semua berteriak-teriak sambil berkata, karena dia datang kepada kita, mari kita tangkap dia terlebih dahulu. Bab 1780 dikepung. Sementara itu, Chu Chuyan mengikuti kelompok tentara bayaran serigala abu-abu di depan. Diam-diam dia merasa senang karena akan bertemu kembali dengan Ah Zu di ruang bawah tanah rahasia. Semoga surga cukup baik bagiku. Namun, dia tiba-tiba menggigil dan segera menghunus pedang panjangnya dan dengan waspada melihat ke belakangnya. Dengan siulan yang tidak penting, sebuah suara tiba-tiba berkata, "Oh, gadis ini sebenarnya cukup waspada." Tak lama kemudian, sekelompok orang muncul dari segala arah. Mereka tak lain adalah kelompok tentara bayaran tadi, tetapi tidak ada kuda yang terlihat. Chu Chuyan menggigil. Kapan orang-orang ini mengelilinginya? Dia tidak menyadari adanya perubahan yang terjadi di depan karena dia sangat berhati-hati dan mengikuti dari jauh. Dia bertanya dengan dingin, apa maksudnya ini? Bukankah seharusnya kami menanyakan hal yang sama kepadamu? Pemimpin kelompok tentara bertanggung jawab atas biaya saat ia menyelesaikan tugasnya. Apa yang kalian ikuti diam-diam di belakang kami? Chu Chuyan merasakan getaran di tulang belakangnya. Namun, dia tetap menjawab, jalan ini begitu besar, ini bukan milikmu. Mengapa kamu berasumsi bahwa aku mengikutimu hanya karena aku memilih? Dapatkan novel favoritmu di novel.com. Pemimpin berwajah bekas luka itu tertawa terbahak-bahak dan menjawab, lidahmu memang tajam, gadis kecil. Tapi kami semua orang pintar di sini. Apa kau pikir kami akan mempercayai omong kosongmu? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tanya Chu Chuyan. Namun, dia mengumpulkan semua energinya sambil diam-diam mengamati sekelilingnya untuk mencari peluang keluar. Namun, kelompok itu tampak sangat berpengalaman dalam manuver semacam ini. Mereka tampak berdiri di tengah dengan agak hati-hati, tetapi mereka benar-benar memotong setiap sudut jalan keluar. Kemanapun dia berlari, dia akan ditangkap oleh 3 orang. Kemudian, yang lainnya akan segera menyusul. Pemimpin berwajah bekas luka itu tertawa jahat dan berkata, aku sudah membiarkanmu pergi sebelumnya, tetapi kamu masih terus menyerang kami. Jadi, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Di tengah kalimatnya, Chu Chuyan menyerang dengan cepat. Dia tahu bahwa tidak ada cara bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan damai, jadi dia tidak menunggunya menyelesaikan kalimatnya dan mengambil inisiatif sebagai gantinya. Dengan sekejap, ia tiba di depan pasukan bayaran yang tampak paling lemah. Kepingan salju melayang di udara, dan pedangnya berkedip-kedip di udara, menusuk lehernya sebelum dia sempat bereaksi. Tidak ada kesempatan baginya untuk selamat dari serangan itu. 2 pria lain bersikap sangat marah. Mereka berdua menghunus senjata untuk menyerangnya. Keduanya jelas petarung berpengalaman dan berbeda dari orang biasa. Meski begitu, kabut bersalju muncul di depan mereka, dan saat serangan mereka memasuki salju, targetnya sudah hilang. Hati-hati, teriak para pemimpin berwajah bekas luka itu, karena sudah berlari ke arah lain. Ternyata setelah serangan mematikan pertama Chu Chuyan menarik perhatian yang lain, dia menggunakan kabut untuk melesat ke arah yang berbeda untuk menyerang tentara bayaran lain yang tampak lebih lemah. Tentara bayaran itu dengan panik menangkis dengan senjatanya, tetapi sayangnya, Chu Chuyan telah menyendiri begitu lama sehingga kultivasinya telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Ketika pedangnya ditusukkan ke depan, pedang itu dengan cepat melewati senjata lawannya dan muncul di samping tenggorokannya. Iklan oleh Pub Future. Awalnya, dia tampak seperti akan mampu mengambil nyawa orang lain, tetapi proyeksi baju besi muncul di sekujur tubuhnya. Meskipun itu jelas tidak dapat menahan pedang Chu Chuyan, yang hancur hampir seketika, tentara bayaran itu berhasil mendapatkan waktu istirahat sejenak. Dia dengan cepat melarikan diri ke belakang. Pada saat yang sama, serangan yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Chu Chuyan hanya bisa menghindar dan tidak bisa melanjutkan serangannya. Nona Chu benar-benar cantik, bahkan saat menghindar, gerakannya terlihat seperti sedang menari, kata Pangeran Matahari Terbit yang sedang mengamati dari kejauhan. Pangeran, haruskah kita pergi dan membantunya sekarang? Tanya pelindung bermarga matahari. Pangeran Matahari Terbit menggelengkan kepalanya dan menjawab, belum. Kelompok tentara bayaran serigala abu-abu, kalian sangat terkenal, sebaiknya kalian jangan mengecewakan saya. Sementara itu, di medan perang,
Tatapan Cucuyan tertuju pada seorang pria jangkung dan kurus di kejauhan. Dia memegang jimat kuning di tangannya dan menggumamkan sesuatu. Proyeksi baju besi bersisik itu jelas telah dibuat oleh jimat itu. Alisnya berkerut. Kelompok tentara bayaran ini memiliki penyerang jarak dekat, dan bahkan seorang pengguna jimat bersembunyi di belakang. Jika dia tidak bisa menghadapi orang itu, persiapannya akan mengakibatkan kekalahannya yang tak terelakkan. Pemimpin berwajah bekas luka itu memperingatkan yang lain, hati-hati. Gadis ini bahkan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Bahkan tanpa peringatannya, para tentara bayaran yang terbiasa menjilati darah dari bilah pedang mereka telah menyingkirkan kecerobohan awal mereka setelah melihat serangannya. Tidak ada senyum yang tersisa di wajah mereka, sekarang, yang ada hanyalah nafsu darah yang kejam. Jadi, tidak perlu memberikan instruksi apapun. Mereka semua melepaskan serangan mereka. Seekor serigala raksasa yang diselimuti api, rentetan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, anak panah yang secepat kilat. Tinju yang tak terhitung jumlahnya yang membawa kekuatan luar biasa, bola cahaya yang berkedip-kedip. Dengan listrik, gempa bumi dari bawah, dua tangan besar mencengkeramnya. Mereka jelas tidak menahan diri sama sekali meskipun kecantikannya luar biasa. Mereka semua menggunakan keterampilan terkuat mereka untuk segera menahannya. Ekspresi Cucuyan berubah. Teratai salju tiba-tiba muncul di bawahnya satu demi satu. Gerakannya yang sangat mendalam seolah-olah akan membuatnya menghindari serangan. Namun, tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih berat. Pada saat itu, seolah-olah ruang di sekitarnya telah dibatasi. Dia menggigil. Ketika dia melihat ahli jimat yang jauh, dia segera menyadari bahwa dia sedang menggunakan keterampilan. Dengan penundaan itu, semua serangan yang menyilaukan tiba, dan ekspresi serius muncul di wajah Cucuyan. Kumpulan kepingan salju yang padat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Setiap kepingan salju terbuat dari energi pedang yang dipadatkan dari pedang kepingan salju. Ketika serangan itu memasuki area sekitar, kepingan salju itu meledak. Anak panah di garis depan ditangkis oleh pedangnya. Tinju yang kuat itu juga berubah menjadi patung beku oleh kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Energi bilah yang kejam terus berbenturan dengan kepingan salju dan meleleh. Serigala api raksasa itu mulai mendesis, seolah-olah akan padam dalam sekejap. Iklan oleh Pub Future. Namun, serangan-serangan ini agak terlalu kuat, jadi bahkan dengan pedang kepingan salju, dia tidak dapat menangkis semuanya. Beberapa dari serangan itu mengenai tubuh Cucuyan, dan dia batuk darah. Semua tentara bayaran itu cukup kuat, dan jumlahnya terlalu banyak. Sendirian, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Sebenarnya ada tanda-tanda terbentuknya domain. Dia masih sangat muda. Jika dia dibiarkan tumbuh beberapa tahun lagi, tidak ada dari kita yang akan menjadi tandingannya. Teriak pemimpin berwajah bekas luka itu dengan ngeri. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika seorang jenius dengan potensi tak terbatas tersinggung, hal terbaik yang harus dilakukan adalah membunuhnya sebelum dia dibiarkan tumbuh. Dia tidak bisa lagi duduk diam dan menyerangnya juga. Energi internal Cucuyan sedang kacau, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyesuaikan kondisinya. Dia dengan cepat menghindari pemimpin tentara bayaran itu dan menggunakan keterampilan gerakannya yang sangat cerdik untuk menyerang yang lain. Dia tidak ingin lagi mengalami pengepungan dan serangan dari semua sisi lagi. Tak lama kemudian, dua orang terluka oleh pedangnya. Namun, dia mendesah menyesal. Dia tidak punya waktu untuk membunuh mereka sebelum serangan lainnya tiba. Para tentara bayaran khawatir bahwa mereka akan terseret bersamanya selama perjuangan terakhirnya yang putus asa, jadi mereka berusaha sebaik mungkin untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka memiliki begitu banyak orang sehingga mereka bisa perlahan-lahan melemahkannya. Cucuyan mencoba untuk keluar beberapa kali, tetapi dia selalu terhalang dan dipaksa kembali. Ketika pemimpin berwajah bekas luka itu melihat bahwa kemenangan sudah dalam genggamannya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nona kecil, aku tidak menyangka kamu begitu cantik dan begitu tangguh. Kami tentara bayaran serigala abu-abu sangat menghormati yang kuat. Jika kamu menyerah kepada kami dan menjadi nyonya kami, kita bisa melupakan masalah hari ini." Bagaimana? Sebelum Cucuyan sempat menjawab, para tentara bayaran lainnya sudah mulai ribut dan berkata, "Bos, kamu tidak adil di sini. Kita sudah bilang kalau si cantik ini milik kita semua, jadi bagaimana mungkin kamu bisa menikmatinya sendirian?" Pemimpin berwajah bekas luka itu tertawa terbahak-bahak dan menjawab,
aku tidak mengatakan bahwa dia akan menjadi nyonyaku sendiri, tentu saja dia akan menjadi nyonya seluruh benteng kita. Dia merasa sedikit menyesal dalam hatinya. Wanita ini benar-benar terlalu kuat dan dia benar-benar menginginkannya untuk dirinya sendiri. Sayangnya, ada beberapa orang lain dalam kelompok itu yang sama kuatnya dengannya. Jika dia membuat mereka semua marah, dia belum tentu bisa tetap menjadi pemimpin. Tiba-tiba, sosok Cu Cuyan berkedip. Dia benar-benar berubah menjadi salju yang berkibar dan menyerang ke arah yang berlawanan. Orang-orang di sana tercengang saat melihat teknik pedangnya. Apakah dia sudah gila? Apakah serangan dari jarak sejauh itu akan mengenainya? Namun, mereka tidak bertindak sembarangan dan mengangkat senjata untuk membela diri. Selama mereka bertahan lebih lama, serangan rekan mereka sudah cukup untuk melukainya terlebih dahulu. Tiba-tiba, sutra merah terang melesat keluar dari lengan bajunya, langsung melewati mereka dan meliliti ahli jimat di belakang mereka. Orang itu takut. Dia segera mencoba menggunakan jimat untuk melawan, tetapi sutra merah itu dengan cepat ditarik kembali dengan bunyi berderak yang menghancurkan tulang. Dia menjerit dengan sedih. Pria itu benar-benar yakin untuk sampai mati di tempat itu. Ahli jimat tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, dan tubuh mereka juga lemah. Bagaimana mereka bisa menahan tarikan kekuatan penuh dari Primal Sky Silk? Mata pemimpin berwajah bekas luka itu langsung memerah. Baru kemudian dia menyadari bahwa upaya wanita ini untuk keluar dari tujuannya semata-mata kepura-pura. Target sebenarnya adalah ahli jimat itu. Bagaimanapun, menggunakan seorang ahli jimat untuk kelompok tentara sangatlah besar. Seorang ahli jimat dapat memberikan perisai, penyembuhan, dan berbagai macam keterampilan pengendalian. Dapat dikatakan bahwa kepentingan mereka dalam kelompok tentara bayaran pasti sudah berada di peringkat 3 teratas. Sekarang setelah ahli jimat itu meninggal, bahkan jika kekuatan mereka tidak berkurang setengahnya, setidaknya akan berkurang sepertiganya. Cu Cuyan memanfaatkan kekuatan tarikan Primal Sky Silk untuk menghindari serangan di belakangnya. Dia melompat ke pasukan bayaran yang sepenuhnya fokus pada pertahanan dan melompat keluar dari jangkauan mereka. Namun, pada saat itu, sebuah palu meledak tepat di depannya. Cu Cuyan tidak punya pilihan selain menghindar ke samping. Pada saat itu, para tentara bayaran mengelilinginya lagi. "Bos, aku tidak menyangka kau akan membiarkan wanita kecil ini lolos begitu saja." "Syukurlah aku sampai di sini tepat waktu," kata seorang pria dengan wajah lebih lembut saat dia perlahan muncul dari jalan di depan.